Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang info sumber. Kembali lagi bersama Riani di podcast Info Sumber TV. Nah, hari ini spesial sekali karena Riani mengundang seorang visual artis asal Padang yang karyanya udah go internasional. Bahkan sudah ditampilkan di Times Square, New York. Senang info sumber udah pernah ke New York. Nah, seniman ini dikenal sebagai glitch artist dan juga NFT creator. Dan hari ini kita bakal ngobrol lebih dalam nih tentang proses kreatifnya, dunia seni digital, serta gimana perjalanan seniman ini bisa menembus panggung global. Langsung aja kita sapa Rahman Syarif. Halo. Selamat pagi Rahman. Selamat pagi. Oke, Rahman senang sekali nih akhirnya kita bisa ngobrol ya, akhirnya bisa punya waktu sama Rahman nih membahas tentang karya-karyanya dan sana kepo sumber. Tapi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, Riani mau jelasin dulu kalau Rahman Syarif ini adalah seorang glitch artist dan juga NFT artist nih. Tapi buat penonton yang mungkin belum familiar, kita tanya sama Rahman. Sebenarnya ya Rahman ya, glitch art sama NFT art dalam konteks karya visual itu seperti apa sih? Kalau glitch art sebenarnya adalah mungkin salah satu cabang seni ya atau kategori seni. Jadi misalnya kayak bisa dibilang kayak fotografi itu juga seni, lukisan, dan salah satu kategorinya juga glitch art. Ya, dan mungkin lebih mengarahnya ke visual artist, tapi juga ya visual lebih tepatnya. Nah, jadi glitch ini juga awalnya tuh emang berasal dari kesalahan dalam pembuatan karya yang hasilkan karya baru gitu. Arahnya mungkin lebih ke konseptual art yang mendahulukan ide daripada hasil gitu kan. Terus kalau untuk NFT art sendiri, NFT kreator sebenarnya emang apa ya, kayak wadah atau teknologi yang baru lah yang dikembangkan oleh orang-orang tahun lalu, beberapa tahun yang lalu intinya. Jadi NFT itu emang kalau dibilang platform ya mungkin platform kali ya. Lebih umumnya kayak gitu ya platformnya. Tapi seninya namanya glitch. Ya, kalau untuk saya sendiri. Jadi untuk saya sendiri emang saya fokusnya ke glitch art. Tapi dari sekian banyak jalur seni digital, kenapa kamu malah fokusnya ke glitch art gitu? Kenapa nggak yang lain, kan biasanya desain gratis yang lain yang gitu? Kalau untuk kenapa saya milih glitch art, karena emang berawal dari emang kesalahan tadi. Jadi emang karena dalam satu case saya bikin sebuah video, terus emang crash, makin rusak gitu videonya, salah render atau gimana. Menghasilkan sesuatu yang wah ternyata bagus ya. Jadi itu sih awalnya, dan terus karena ini juga berkesinambungan dengan kenapa saya memilih NFT space, karena emang dari NFT sendiri saya memiliki pasarnya. Ada pasarnya. Ada pasarnya ternyata. Soalnya kalau nih kita bikin lukisan misalkan, lukisan artnya bisa buat jadi pajangan di interior, album cover atau gimana. Tapi kalau buat glitch art ini emang sentimennya tuh emang beda sendiri gitu. Beda sendiri. Kadang saya juga bingung kenapa orang suka karya kayak gini. Tapi saya juga suka aja, saya juga bingung gitu. Tapi kayak gitu. Jadi emang saya menyukai glitch art karena emang suka aja sih. Karena emang suka aja. There is no another reason gitu ya. Iya, soalnya emang nggak tahu suka ya. Relate nggak sih kalau suka emang nggak butuh alasan gitu. Tapi Rahman sendiri maksudnya sudah mulai memproduksi glitch art itu sejak kapan? Karena kan yang aku tahu background pendidikan kamu adalah di DKV gitu. Saat kebanyakan mungkin anak-anak DKV lainnya memilih fotografi atau desain grafis, videografi dan sebagainya macam-macam. Kamu fokusnya ke glitch gitu. Sebenarnya kalau mulai kapannya itu tuh udah dari tahun 2018 ya. 2018 atau 2019 mulai tertarik sih. Tapi belum explore di tahun-tahun segitu, belum explore, dan udah masih bikin aja dulu kan. Masih bikin aja dulu. Tapi setelah bertemu kenalan di internet, Tapi ini kenalan random.
Ya random. Kebetulan emang follow-followan di TikTok. Terus ada tuh yang ngajarin, "Ya udah bang, mending coba bikin NFT," kata dia. Nah udah dari situ tuh awalnya. Terus kalau bikin akun NFT mah gampang ya. Cuman apa yang mau dibikin di NFT itu, apa yang mau dijual, nah di posting di situ kan juga bingung pikirnya. Ya udah apa nih yang sukanya, oke di glitch nih, udah di-post aja di glitch. Dia emang kayak gitu. Karena Rahman kan apa namanya salah satu seniman NFT artis. Beberapa mungkin aku sempat searching juga nih dan sana kepo Sumber masih belum banyak dari Kota Padang. Nah, kalau Rahman sendiri, apakah menjadikan glitch art ataupun NFT ini sebagai let's say pemasukan utama kah atau gimana? Nah kalau untuk kesehari-harian, saya sebenarnya jualan Kak. Oke, oh jadi bukan seniman. Oh bukan. Bukan lifetime seniman ternyata. Kegiatannya apa aja? Jadi kalau buat daily sebenarnya saya jualan kopi, kopi Pablo kalau. Oh, kopi Pablo yang gitu ya? Tapi kayak jadi, saya jualan kopi sih sebenarnya. Iya jualan kopi Pablo. Terus ya daily saya emang jadi saya tuh di Pablo gitu. Dan sebenarnya kegiatannya bukan jualan di jalan ya konsepnya. Ini lebih di dalamnya. Nah, jadi emang daily-nya tuh habis di situ gitu. Nah, terus kalau buat berkarya biasanya pas ada waktu senggang aja sih. Kayak kalau lagi sibuk ya udah, kalau aja dulu nggak ngerjain apa-apa gitu. Oh, jadi memang konsepnya membagi yang priority aja gitu ya. Ya, pasti. Iya benar. Karena kan ada juga nih beberapa maaf sebelumnya seniman yang gak idealis gitu kan. Jadi udah aku fokus berseni aja. Ternyata dari sisi Rahman Syarif sendiri masih realistis nih dengan anak yang Sumber. Jadi yaudah gue berdagang aja. Ekosistemnya masih berkembang di sini gitu ya. Nah, jadi baru-baru ini salah satu pencapaian Rahman itu adalah tampil karyanya di luar negeri. Dan itu tuh tampil di Times Square, New York. Ini bisa diceritain nggak sih Rahman itu gimana prosesnya bisa sampai ke titik itu? Sebenarnya kalau prosesnya ya, kalau sampai di New York itu submit. Oh, di submit. Bisa submit. Jadi ada objek, kalau bisa dibilang marketplace di NFT yang emang dia tuh ngadain pameran di New York. Jadi sebenarnya itu emang kayak kalau di NFT sendiri ada event namanya NFT NYC. Nah, di NFT NYC ini banyak nih sub-sub, bisa dibilang galeri seni atau museum yang buat display karyanya di sana gitu. Jadi emang dari billboard yang gede sampai truk-truk yang ada LED-nya juga ada di sana kan. Jadi emang sebuah hari itu emang nge-push karya-karya NFT gitu. Nah, dan itu tuh banyak tuh cara masuknya, ada yang diundang, ada yang submit seperti saya kan, terus emang ada yang kayak udah dapat tiket dari sebelum-sebelumnya, jadi dia tuh udah otomatis tampil gitu. Banyak sih caranya biar masuk ke sana. Nah, kebetulan karena waktu itu marketplace yang kebetulan juga saya biasa jual karya di sana itu lagi ngadain patent submission nih. Open submission, jadi dipilih buat 92 artis di marketplace ini. Intinya tuh kalian kirim aja kalian kalau lolos kalian ditampilin di New York. Oh, berarti lewat proses kurasi dulu ya dari situnya. Kurasi ada sekitaran 400 karya yang dipilih jadi 92 orang doang gitu. Oke, dan Rahman Syarif itu termasuk salah satunya dan sananya sebetulnya. Tapi ini pasti bukan pertama kali kamu tampil di luar negeri dong. Aku sebelumnya juga searching nih, Rahman tuh udah pernah juga sebelumnya di Australia kalau nggak salah ya. Jadi dulu sebenarnya kalau buat pameran di luar ada beberapa kali, tapi kalau yang pakai profil nama saya ya, jangan bilang emang profil pribadi, itu ada saya di Australia pernah sekali sama yang di sini di New York. Di sini ya. Kayaknya di sini di Padang. Kalau di Padang mah kita gampang ya cuci kok cuci mitra.
Kirain ini Zona Kepo Sumber, kirain kalau di Padang kan gampang. Kita bisa syuting. Kalau di US sama Australia itu kayak mohon maaf dulu ya. Nggak bisa reimburse kalau sejauh itu. Nah, karena dari tadi ya Zona Kepo Sumber kita sudah mendisplay sebenarnya, tapi karena kurang jelas, mending kita berdiri aja biar bisa lihat karya Rahman lebih jelas. Nah, jadi ini tuh adalah karya Rahman yang kemarin dipamerkan di US Times Square. Bisa dijelasin nggak ini proses pembuatannya berapa lama untuk apa kita sebut glitch art seperti ini? Ya, jadi sebenarnya kalau waktu pameran nggak ada tema khusus buat display karya, dan kebetulan ini sebenarnya karya udah lama sih Kak. Jadi karyanya udah pernah dibikin beberapa bulan yang lalu sih. Terus memang nggak dilanjutin karena emang kalau dulu lah memang belum pengen ngepost aja sih sebenarnya. Terus kebetulan ada event, udah langsung submit kan. Jadi intinya tuh yang di submit itu karya yang belum pernah diposting di mana-mana gitu. Nah, tapi ini sudah ada ya. Tapi ini sudah ada sebelumnya. Tapi karya yang syarat untuk di display itu memang karya baru, bisa dibilang karya baru lah. Nah, terus kalau buat arti dari karya ini, karya ini tuh emang bercerita tentang sebuah data yang dijadikan anatomi oleh orang-orang gitu. Dalam bentuk anatomi. Kalau nggak salah judulnya Anatomy of Data. Anatomy of Data. Iya. Oke. Nah, saya lupa lupa judul karya sendiri. Saking banyaknya ya karyanya. Jadi Anatomy of Data. Apa yang berusaha dijelaskan dari seni yang satu ini? Nah, tapi sebenarnya kalau ini konsepnya itu emang dari secara teknis aja ya. Ini dari teknis. Ini sebenarnya webcam. Ini saya sendiri. Kayak ya kan. Terus eksekusinya itu emang mencoba eksplorasi glitch-nya aja. Nah, jadi emang kalau dibilang dalam arti yang umum, sebenarnya nggak ada arti umum yang bisa menjelaskan karya ini. Maksudnya itu kayak sesimpel saya bikin karya itu sebenarnya ngarahnya ke suka aja sih. Kesuka aja. Tapi kalau untuk memaknainya? Ya maknanya gimana? Dibalikin ke penontonnya, dibalikin ke penikmatnya. Misalnya kalau saya bilang nih, ya misalnya saya aja bilang kayak karya ini bermakna ini. Ternyata enggak. Mending saya kalau eksekusinya saya lebih ke teknis ya. Saya misalnya kayak bikin karya, terus karya ini kayak gitu. Saya pribadi menyukai dalam artian keren. Ya udah, karya ini keren nih. Iya. Pribadi aja dulu kan. Udah eksekusinya segitu aja dulu. Nah, berarti kalau misalnya nggak keren sama orang atau nggak ngerti orang yang apa-apa. Nah, kalau buat diarahin ke implementasi sebuah ide gitu ya, sebuah khusus yang sebenarnya saya eksekusinya juga webcam aja sih. Dan saya juga explore visualnya tuh emang dari referensi-referensi yang udah ada, dan terus ya coba bikin kayak gini. Jadi emang ya udah anatomy of data karena emang saya bikinnya dari glitch yang udah pernah saya bikin sebelumnya. Musiknya juga dari dari file project sebelumnya yang saya convert jadi musik gitu. Jadi emang file projectnya saya convert jadi musik supaya jadi musik yang random, glitch. Nah, sebenarnya lebih kayak gitu aja. Jadi kan itu kayak seperti sebuah anatomi ya. Jadi itu sih kalau untuk ide awalnya. Cuman emang eksekusinya itu emang lebih ke explore aja sih, explore apa nih yang bisa bikin lebih glitch. Jadi kayak gitu. Ini sebenarnya udah lari dari konsep glitch yang emang kalau glitch itu ya kan tidak disengaja ya sebenarnya. Tapi kalau kerusakan yang disengaja apakah masih glitch? Nah, itu kan masih digurih. Sekaligus sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau untuk karya yang satu ini maksudnya kan terlihat rumit gitu ya. Iya. Untuk seperti ini, Rahman membutuhkan waktu berapa lama dalam pembuatannya? 2 hari. 2 hari? 2 hari? 3 hari. Ya 2 hari 3 hari mungkin. Gak tidur tapi? Enggak tidur. Tidur normal tidur. Soalnya karena emang balik lagi ya. Kalau ini kan nggak bikinnya frame by frame gitu.
dalam mengolah video gitu. Cuman karena saya udah tahu cara ngerusaknya, jadi ini nggak butuh waktu lama. Nggak butuh waktu lama ya. Ya, nggak butuh kayak kalau dia bilang kayak lukisan kan butuh. Kalau lukisan kan butuh butuh waktu yang cukup lama buat explore-nya, lukisan dan eksekusinya gitu. Dan kalau ini kan udah dari video aja kita udah bisa ngerusak aja gitu ya. Ini kalau masalah teknik pasti Rahman yang paling mengerti ya dosen Evo Sumber ya, karena kita kan masih belum paham gitu. Berarti kalau dari teknik memang itu dikembalikan kepada si pembuatnya gitu ya. Mau dibikin seperti apa glitch art yang dimau. Oke, baik. Kita kembali duduk lagi. Oke, thank you. Nah, jadi tadi ada insight menarik sebenarnya dosen Evo Sumber ya. Jadi kadang memang seniman itu membuat karya yang mungkin maknanya sendiri itu dikembalikan kepada yang melihat karya itu sendiri. Jadi memang nggak ada yang kayak muluk-muluk maknanya dari senimannya ya. Maksudnya tidak selalu. Tidak selalu. Seperti mungkin karya Rahman ini. Itu lebih ke karya ini sih kayak. Iya, karya yang satu ini. Karya yang satu ini. Jadi Anatomy of Data. Ya. Sekarang nanti yang menontonnya ingin mengimplementasikan seperti apa. Ya, tapi Rahman ini kan kamu sudah 2 kali pameran di luar negeri. Maksudnya ini sudah dapat exposure internasional begitu. Apakah ada perubahan cara pandang dari seorang Rahman sama experience-nya karena udah dapat exposure internasional, jadi memandang ekosistem seni di daerah sendiri jadi kayak wah ini masih kurang berkembang nih. Kalau buat saya Kak, kalau di Padang sendiri jujur saya emang sedikit yang ketemu orang yang bisa saya bilang fokus di NFT art gitu. Ada teman saya di daerah Gunanan dan beberapa teman lingkungan pribadi ya, orang kampus atau lingkungan tongkrongan yang saya ajak bikin NFT gitu. Itu ada yang bisa dibilang sampai di tahap kayak sampai summit karya gitu. Nah, sebenarnya kalau sudut pandang saya di Padang sebenarnya sama-sama aja sih ya kayak. Tapi beda media aja sih sebenarnya lebih ke gitu. Karena kayak kalau saya pakai NFT itu mereka lebih ke tradisional gitu. Ya itu mengarahnya ke udah jualan di Instagram aja kan. Jualan di Instagram kayak gitu kan win-win solution sama aja sih. Apa yang mereka kerjakan sama apa yang saya kerjakan juga sama. Terus kalau proses berkarya kalau cara orang kan beda-beda ya. Saya nggak bisa nyamain kesulitan mereka bikin gambar sama apa yang saya kerjakan. Tapi kalau dari itu kan lebih ke teknis ya, lebih ke selera kan. Tapi kalau untuk berkaryanya sendiri, kalau di Padang sebenarnya sangat bagus ya. Kayak saya juga nggak bisa berani bilang jelek atau gimana. Soalnya lingkungan saya lingkungan seniman yang saya kenal di Padang tuh mereka tuh sangat serius dalam penerapan apapun yang dalam bidang seni gitu. Nah, kayak pameran atau yang lain-lainnya itu emang mereka tuh sering ngadain kan. Jadi bedanya sumber informasi aja sebenarnya ya Kak. Yang saya rasain selama saya udah dari 2021 sampai sekarang dan NFT kan yang saya rasain itu sumber informasi aja. Jadi misalnya kayak kalau simpel nih banyak ketika saya udah lolos di submit terus di display di luar banyak nih teman-teman yang nanya gimana caranya kok bisa gitu itu dibayar ya kayak gitu kan. Jadi mereka nggak dapatkan akses informasi ke sana gitu. Padahal kalau saya informasinya cuma lewat di timeline Twitter aja sih sebenarnya tahu ada submit nih udah submit lah simpel kayak gitu aja. Simpel seperti itu aja. Iya, tapi karena itu balik lagi karena saya udah bukan karena gue internasional lah, tapi karena saya bermain kalau bisa dibilang NFT dan otomatis kolektor dan teman-teman saya di NFT juga orang luar, jadi informasinya itu lebih cepat berkembang gitu, lebih cepat dapatnya terus ya udah jadi buat eksekusi pun gampang gitu. Jadi kita kadang ada open call yang durasinya 1 bulan, 2 bulan gitu. Cari artisnya buat di display kan kita butuh spend waktu yang santai gitu.
Jadi dia enaknya lebih ke akses informasi aja sih. Akses informasi ya, maksudnya Rahmat sendiri udah dapat privilege di sana. Ya, enggak privilege sih, tapi kayak mungkin kalau Kayaknya udah banyak dapat teman-teman dari luar negeri. ya mungkin teman-teman dari luar negeri. Iya. Tapi, ya, jadi kakak kalau main Twitter kan like satu yang itu muncul lagi di orang lain kan gitu kan. Tapi kalau teman-teman saya yang bisa dibilang di Padang nih yang main Twitter tuh enggak arahnya itu emang buat daily life aja. Kan kalau saya emang fokus jualan gambar nih di situ itu. Nah, otomatis orang-orang yang saya follow dan orang-orang yang nge-follow saya tuh orang-orangnya juga itu aja. Jadi, orang dengan sisi yang sama. Sisi yang sama. Jadi orang-orang tuh pasti kayak share-nya tuh pasti itu juga gitu. Jadi kadang-kadang ada simpel kayak ada open submission, syaratnya tuh harus retweet dulu. Jadi itu udah tuh kan lewat tuh di timeline kita. Jadi pas kita submit, kita cari retweet juga gitu. Jadi kan sama aja. Nah, kan itu sih jadinya. Mungkin akses informasi yang kayak gitu. Terus ya enaknya juga saya udah banyak kenal sama orang luar. Dalam artian mereka tuh bisa dibilang kolektor sih, dan saya juga sering bertanya gimana nih sudut pandang seorang kolektor beli NFT gitu. Karena saya juga bingung kenapa mau beli gambar mahal-mahal tapi digital doang gitu. Kayak ada yang memang referensi jelasin ya sebenarnya kayak ya balik lagi referensi masing-masing. Iya, referensi masing-masing. Kenapa kamu beli sih padahal bentuknya aneh kan? Iya, benar-benar. Kayak gitu aja sih simpelnya, kenapa kamu beli Balenciaga padahal bentuknya aneh padahal harganya mahal gitu. Tapi karena itu preferensi balik kembali, jadi orang tergantung ketertarikan masing-masing. Rahman, tapi sejauh kamu menjadi seorang visual artist di Kota Padang sejauh ini dari tahun 2018, ada nggak mungkin dukungan dari eksternal yang kamu dapatkan? Ya let's say pemerintah gitu, apakah ada atau komunitas deh? Kalau dari pemerintah nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Tuh, pemerintah ayo dong. Ini di prospek seniman visualnya. Jadi kalau dari pemerintah saya ini belum ya. Karena belum aware juga kayaknya. Mungkin ya belum aware. Tapi kalau dari komunitas ini di Padang ya sebenarnya belum. Karena saya juga nggak terlalu dekat ya dengan komunitas ini di Padang. Saya cuma dekat dengan orang-orangnya sih, beberapa orangnya aja. Jadi memang masih belum masuk komunitas. Ya, belum masuk komunitas. Tapi emang kayak pemain-pemainnya udah ada teman-teman yang kenal. Ya itu support aja sih. Tapi kalau di Indo nih, di Indonesia sendiri ada dulu namanya tuh Indo NFT atau NFT Indo ya. Jadi intinya tuh dan intinya tuh kalau mereka tuh sering ngadain pameran, itu terus mereka tuh suka bikin liputan juga soal misalnya kayak artis on the moon. Jadi mereka sering bikin dia tuh spotlight NFT artis dari Indonesia. Nah, kayak gitu. Ada juga Metarupa namanya. Metarupa ini juga komunitas NFT di Indonesia. Nah, mereka ini biasanya tuh memang dari luar semua. Tapi kayaknya cuma saya yang Sumatera jadi emang susah kan. Jadi kalau mereka kan kayak di Bandung, di Jakarta nih. Memang sudah ada komunitasnya sendiri terbentuk di sana. Tapi kalau di Padang, masih belum. Masih belum. Tapi semoga berkembang ya nantinya di sana Evo Sumber. Nah, terakhir nih Rahman ya. Mungkin Rahman sendiri sebagai visual artist, ada nggak mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang baru mulai atau baru tertarik dengan dunia glitch art ataupun NFT art ini, tapi merasa ragu nih karena tertinggal di kota kecil atau kayak di Padang gitu kan? Ada nggak pesan-pesan yang pengen Rahman sampaikan bahwa ini semua pasti make sense, kamu pasti bisa pameran dimanapun kamu mau? Kalau buat teman-teman yang mau terjun di NFT ya, bisa bilang pada NFT artist, sebenarnya kalau tujuan bermain NFT itu jangan uang dulu sih. Kalau uang yang realistis aja dulu. Tetapi kalau saya pribadi, saya main NFT itu juga pikir dulu uang ya. Karena emang dulu harga asetnya itu mahal kan. Ini sekarang kan udah turun. Tapi saya tetap aktif karena emang banyak peluang untuk saya biar bisa masuk di sana. Bilang kayak
saya banyak bertemu dengan kolektor baru, saya banyak bertemu dengan seniman-seniman baru yang wah anjir, ternyata ini gue follow di Instagram nih, di Twitter kita malah DM-an gitu. Oke, jadi orientasinya bukan uang lagi tapi relasi. Relasi, emang lebih ke relasi gitu kan. Dan kan saya nggak bisa bilang kalau nggak gara-gara NFT saya nggak bakalan pameran di Australia, di US. Dan itu tuh sebuah golf yang potensinya tuh bukan uang lagi sih ya, tapi kayak memang prestasi nih. Sesimpel kayak apa yang saya bikin di belakang bisa ditampilin di US itu sebuah prestasi dan emang saya nggak menutup karena itu NFT juga gitu. Dan ternyata ini nih kalau buat cari uang harusnya nggak jadi seniman saya pikirnya. Fokus aja di jualan kayaknya udah sangat menguntungkan. Ini udah sangat menguntungkan pasti kan, tapi kalau karena saya menyukai, karena emang balik lagi karena saya emang suka dengan dunianya ya. Karena saya suka dengan dunianya, dengan prosesnya, dengan apa yang saya lakukan. Nah, jadi itu saya enjoy nih ngerjainnya. Kadang-kadang meskipun apa yang saya jual itu nggak laku, misalnya kayak ya udah apa-apa gitu, ya udah bikin yang baru aja lagi. Nah, terus kalau buat teman-teman yang mau terjun ke dunia NFT mungkin jangan berharap uangnya dulu, mungkin lebih ke community-nya aja uang. Community-nya dulu. Soalnya orang-orang luar itu sangat suportif dengan apa yang kita bikin gitu. Dan juga ngelatih bahasa Inggris anjay, nggak harus jago bahasa Inggris. Harus bisa bahasa Inggris, soalnya mereka tuh sering ngadain space. Nah, jadi awal-awal NFT, Cyberman NFT itu ada istilahnya tuh healing space. Healing space itu jadi kalau di space Twitter, jadi kalau di space yang di Twitter, space kan kita bisa share tweet loh. Iya benar. Share tweet. Nah, jadi orang luar tuh jadi misalnya kayak ada komunitas A nih, komunitas A bikin space Twitter, terus kalau dalam itu tuh diagendakan nanti kayak tanggal 17 kita ngadain space, nah, kan bintang tamunya ini. Terus diundang lah bintang tamunya. Terus masuk nih di space-nya kan nanti dari request jadi speaker. Pas request jadi speaker, kita bicara kan kalau udah jadi speaker bisa postingan tuh, post tweet orang lain maupun tweet kita kan, ya udah share tweet kita yang emang karya kita. Jadi kita tuh dipaksa harus dijelasin apa yang kita bikin. Terus kalau ada pertanyaan gimana cara prosesnya, apa maksudnya itu harus dijelasin. Tapi emang harus bahasa Inggris gitu. Jadi kita nggak bisa menjadi gelas kosong sepenuhnya ya. Ternyata kita kan memang harus punya basic dulu. Iya, betul. Harus punya modal istilahnya. Kemudian terjun langsung ke komunitasnya, baru nanti bisa mungkin karyanya ada di mana gitu. Ya tentu. Rahman, terima kasih obrolan hari ini insightful sekali, tapi mungkin buat teman-teman yang punya ketertarikan di dunia visual art gitu ya. Terima kasih Rahman sekali lagi, semoga mungkin next time ada karya Rahman yang lain itu bisa melawang buana lagi, bukan cuma di US, di Jepang, mungkin Korea, I don't know, semoga di Padang juga nanti ada komunitasnya yang bisa dibangun dengan lebih banyak visual artist lagi. Oke, baik. Terima kasih Dunsana Info Sumber sudah menonton episode yang kali ini. Jangan lupa ikuti Info Sumber di platform sosial media lainnya. Riani pamit, Rahman juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.